Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita semua pada hari ini dikumpulkan tempat ini untuk berbakti kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Mari kita siapkan hati menyembah Tuhan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, agungkan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhanku, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, ku beri kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, agungkan nama Tuhan. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan Yesus, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhanku, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita akan sembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau Allah yang besar, dan pujilah nama-Mu. Haleluya.
pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Kami siap Tuhan memuji meninggikan namamu. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara siap memuji nama Tuhan. Amin. Saudara percaya pada hari ini kita akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ada berkat yang besar dalam ibadah hari ini. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus. Namanya. Kita sama-sama puji bersama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, Hosana, puji Hosana, Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita selalu belajar kita dengan penuh sukacita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mari bersujud bersama-sama. Yang bersukacita angkat tangannya dan muliakan Dia. Puji Hosana, yes. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, Hosana, Puji Hosana, Hosana, Puji Hosana. mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Berikan tepuk tangan yang meriah-meriah. Amin. Saudara bersukacita pada hari ini. Saudara bersukacita. Sama-sama katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita. Sama-sama katakan, terima sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Yang kiri kanannya. Terima sukacita surga. Sekali lagi. Gila. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
sukacita surga lagi. Terima sukacita surga sekali lagi. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwamu. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwamu. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Sukacita surga. Terima sukacita surga. Sekali lagi. Terima sukacita sekali lagi. Terima sukacita surga. Terima dengan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya percaya sukacita surga akan memenuhi kita karena Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai pembela kita, sebagai Tuhan kita selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan. Saudara siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, maka Dia akan menyembuhkan kita, akan memulihkan kehidupan kita. Haleluya. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord.
saat pagi hari ini juga ada di sini, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi Roh Kudus yang telah menuntun kami untuk datang ke tempat ini. Begitu juga yang mengikuti ibadah secara online. Biar Tuhan Engkau yang akan menyucikan setiap hati-hati kami, telinga kami Tuhan Yesus, agar kami dapat mendengar perkataan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami semua Tuhan Yesus, dan juga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus yang menaungi kami semua. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini juga akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi guru sekolah minggu, untuk Angel, dan juga untuk anak-anak, agar mereka juga boleh semakin mencintai Tuhan Yesus dan mengerjakan nasihat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya mau menyapa jemaat semua sehat ya. Kalau misalnya saat ini ada yang batuk-batuk, jangan takut ya. Udah disucikan oleh kuasa Tuhan, gak akan menular. Karena kita percaya bahwa Tuhan, ketika saudara datang ke tempat ini dengan iman dan dengan yakin, Tuhan pasti melindungi saudara ya. Tetapi kalau misalnya yang bukan kurang kuat iman, tetapi maksudnya gini, aduh aku gak mau ke gereja nih, takut ngeluarin, ada yang suka kayak gitu ya. Gak apa-apa, yang penting ikut ibadah ya. Ikut ibadah, kita mau pertetapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Siap mendengar firman Tuhan, kita boleh sama-sama diberkati, termasuk juga saya. Saya juga masih perlu dikuatkan firman Tuhan, belajar lebih banyak lagi dari guru kita yang ajaib, Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang strong faith. Apa itu strong faith? Iman yang kuat. Saya mau mengulang firman Tuhan yang saya sampaikan di House of Blessing kemarin hari Kamis. Sedikit aja karena nggak semua ikut kemarin di House of Blessing ya. Saya membahas tentang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul ketika kita mendengar, bukan mendengar gosip, bukan mendengar sesuatu hal yang misalnya membahagiakan kita dapat berkat, gak seperti itu. Tapi dikatakan iman timbul itu dari pendengaran firman Kristus. Jadi pastikan telinga kita mendengar perkataan firman, gak cukup hanya membaca saja, ya. Jadi pastikan saudara semua gak ninggalin ibadah yang cuma seminggu sekali, yang ibadah onset seperti ini, ibadah tiap hari, yang membaca firman perlu ya. Tapi pastikan pendengaran kita itu nggak salah. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, lebih baik kita ucapkan, ya, sering-sering memperkatakan firman Tuhan agar telinga kita terlatih seperti seorang murid. Jangan salah mendengar, karena ketika kita salah mendengar bisa fatal akibatnya. Di dalam Kejadian 16 ayat 2 dikatakan, ada salah satu contohnya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, saat itu Abram mendengarkan perkataan Sarai, bukan perkataan Tuhan. Dan ternyata itu salah mendengar. Ya, jadi hati-hati mempergunakan pendengaran kita juga supaya tidak salah mendengar. Iman harus sejalan dengan perbuatan-perbuatan kita, karena iman tanpa perbuatan pun mati. Lalu bagaimana kita memiliki iman yang kuat atau strong faith? Itu tadi bahasan kesimpulan dari House of Blessing kemarin, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah ternyata kan gak cukup hanya itu. Oh, kita dengar firman Tuhan, saat ini kita dengar firman Tuhan. Terkadang ketika kita mendengarkan, apalagi kalau dalam keadaan kita lagi lemah, lagi misalnya sakit, aduh aku tuh mengharapkan sesuatu gitu. Anak-anak Tuhan tuh percaya sebetulnya. Saudara juga pasti percaya bahwa di dalam Tuhan tuh ada kekuatan. Jadi ketika aku butuh nih datang ibadah, dikuatkan lewat firman Tuhan, terasa membara lagi. Di sini tuh ada yang bergejolak. Yes, aku diberkati. Ya, itu kan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak cukup sampai di situ, bukan? Karena kita harus menghadapi kenyataan. Bukan di dalam gereja. Kalau saudara mau tenang-tenang aja gitu ya, pengen terus dikuatin, ya terus tinggal di dalam gereja, kan toh hamba Tuhan juga nggak terus berkhotbah setiap hari, sepanjang waktu gitu. Ada yang mungkin juga nggak cukup. Kalau ada yang di gereja yang ibadah nih, kalau sekarang masih dibatasi ya. Dulu kalau misalnya hari Minggu ada gereja-gereja besar, satu hari itu di hari Minggu bisa 5 kali ibadah,
Mungkin ada orang yang saking ya cinta Tuhan juga sih, tapi pengen diberkati mungkin 5 kalinya hadir gitu. Nggak seperti itu juga saudara, tapi justru ketika kita keluar dari gereja ini adalah kenyataan hidup yang harus kita hadapi, dan kita butuh iman yang kuat atau strong faith. Kita akan baca di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17 saya akan bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, yang pertama gini, untuk memiliki strong faith, saudara harus memiliki keyakinan tentang Injil, tentang firman Tuhan, tentang kitab suci ini. Harus yakin. Kalau saudara sendiri tidak yakin isi Alkitab, saudara tidak akan bisa memiliki iman yang kuat. Saudara harus mempercayai. Artinya kalau misalnya yakin itu harus percaya 100%. Enggak, ya saya mempercayai Alkitab lebih besar sih, 90% deh, 99, 1%-nya kemana gitu. Harus percaya 100% apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Harus yakin tentang Injil. Ya. Dengan percaya kepada Injil berarti saudara akan menghidupi segala kebenaran firman yang tertulis di dalamnya. Saya nggak bisa menghidupin semua firman yang tertulis, saya belum bisa ngelakuin. Oke, itu butuh proses. Tetapi yang pertama yang harus saudara tanamkan dalam hati saudara, saudara harus yakin. Katakan sama-sama, saya yakin kepada firman Tuhan. 1, 2, 3. Saya yakin kepada firman Tuhan. Harus yakin. Yakin. Ada yang namanya yakin dulu, ada yang namanya yakin ya. Harus yakin. Namanya yakin itu 100%, gak bisa setengah-setengah. Begitu baca firman Tuhan, gak terjadi. Itu dalam kehidupan aku gak seperti itu. Tapi kalau yakin tuh, aku percaya Tuhan kepada janjimu. Aku percaya kepada firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Ya. Jadi ini yang harus dijadikan fondasi iman kita. Ya, jadi Injil ini, firman Tuhan ini, tadi dikatakan Injil ini untuk di dalamnya ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau yang nggak percaya ya gimana? Itu pilihan kan. Jadi saudara harus yakin, dan dikatakan Injil ini mengandung kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tentu saja ketika kita menerima Tuhan Yesus, ya aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita mengaku dengan bibir kita, hati kita percaya Tuhan Yesus. Tetapi kan harus ada tindak lanjutnya, tidak berhenti sampai situ. Itulah iman. Iman tuh harus semakin diperkokoh, diperkuat. Sama seperti fondasi rumah, saudara. Tadi saya katakan bahwa Injil ini harus dijadikan fondasi iman kita. Jangan taruh fondasi kita di atas dasar yang fana. Contohnya apa? Di atas dasar harta, kekuatan jasmani, kedudukan. Jadi kalau saudara misalnya memposisikan iman saudara itu di atas yang fana, harta, ketika saudara misalnya habis-habisan nggak punya duit, Tuhan nggak berkati saya, saudara akan terhilang. Kedudukan, saya minta kedudukan, udah dikasih kedudukan, lupa sama Tuhan, hilang, ya. Atau kekuatan jasmani. Firman Tuhan sendiri tadi ada yang berkata di dalam kitab Matius, perumpamaan tentang perbedaan rumah yang dibangun di atas pasir dan batu, dan itu teruji ketika badai datang. Jadi nggak ada mayem, tampak rumahnya sama saudara, tetapi nggak ada yang tahu fondasi. Kalau saudara punya rumah, nggak ikut ngebangun dari awal, ya, saudara gimana tahu rumah saudara kuat atau enggak? Ya, diujinya kan waktu ada badai, ada gempa gitu. Ya, rumah kami dulu emang ya ngeriut ya istilah Sundanya, dibangun gitu ya. Saya mau memperhatikan mulai dari bangun fondasi, ini besi yang dipakai harus kuat, benar kuat gitu ya. Lagi ada gempa yang cukup besar juga nggak goyah gitu. Itu teruji saat badai datang. Tetapi kalau fondasinya ditanam di atas pasir, rumahnya sama tampaknya. Tetapi ketika banjir itu datang, yang fondasinya di atas pasir ke bawah arus,
hilang, hancur, berantakan. Tetapi pondasinya yang kuat setidaknya dia bisa bertahan. Walaupun ketika badai datang itu mungkin ada saja kerusakan. Di rumah juga ya, oh kuat nih, tapi ada yang retak sekian tahun, diperbaharui. Hidup kita juga seperti itu saudara, harus strong faith. Kita nggak memungkiri, Tuhan nggak menjanjikan, dikatakan ada pujian langit kan selalu biru, ya. Kehidupan berjalan mulus seperti jalan tol, nggak seperti itu. Di jalan tol juga harus hati-hati ya, bisa jadi tabrakan maut. Tetapi ketika kita menghadapi kehidupan, itu kenyataan saudara. Kita harus menghadapi berbagai macam tantangan. Yang sekolah menghadapi tantangan, yang bekerja menghadapi tantangan, yang rumah tangga juga begitu. Hubungan suami istri juga menghadapi tantangan. Tetapi kalau kita menaruh pondasi iman kita di atas kebenaran firman Tuhan, kita pasti dikuatkan. Amin. Bukan berarti kita ini yang kuat, enggak. Kita tuh lemah saudara. Tetapi di dalam Tuhan kita menjadi kuat. Amin. Ada kekuatan iman. Siapa di sini yang banyak mengalami masalah saat ini? Ya, oke. Hamba Tuhan pun ada masalah. Tetapi sumber pertolongan kita ada Allah kita, Tuhan Yesus kita yang ajaib, kasih tangan tepuk tangan buat kita Yesus. Kita mesti yakin, oh Tuhan Yesus penolong yang ajaib. Tuhan Yesus luar biasa yang sudah menyelamatkan hidup kita. Itu poin penting saudara. Sudah selamatkan hidupku, aku bersyukur. Jadi makin lama saudara yang mungkin asalnya susah untuk mengucap syukur, apalagi kalau misalnya nggak ada uang Tuhan gitu. Tetapi ketika saudara terus menancapkan iman saudara di atas kebenaran firman Tuhan, lama-kelamaan saudara akan mempunyai kebesaran hati untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu kan mempraktekkan firman. Nggak mudah memang, sebenarnya. Tetapi diizinkan Tuhan ketika saudara misalnya uang tinggal sedikit, tetapi misalnya ada saudara yang perlu gitu. Kadang kita juga harus berbesar hati untuk itu, kemurahan namanya. Itu juga kan kalau bukan kekuatan iman kita nggak bisa melakukan hal itu. Banyak hal kita belajar dari firman Tuhan, dan saya juga dididik puluhan tahun oleh Tuhan. Ya pertamanya oleh ibu gembala senior dulu ya, yang dimarahin pernah gitu. Kalau misalnya ditegur, rasanya gimana saudara? Kalau misalnya nggak sesuai dengan hati, nyelkit ya, nyelkit gitu. Tapi itu harus saya hadapi, harus dialami, dan itu baik buat saya. Waktu menghadapinya mungkin kita kecewa gitu, mungkin saudara pernah kecewa sama orang lain atau mengalami fitnahan. Tetapi kalau saudara kembali, oh aku mau menaruh fondasi saya ini, atau menancapkan fondasi saya ini atas kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, walaupun itu badai sekalipun, itu baik untuk saya. Bisa berkata demikian. Ketika saudara mengalami kesedihan, mungkin nggak ingat ya, Tuhan kasihani aku, Tuhan berkati aku dong. Manusia kan seperti itu. Tetapi ingatkan untuk kita terus menaruh kebenaran ini, atau menancapkan malah pada kebenaran firman Tuhan. Terus belajar, semakin kuat, semakin kuat. Zaman banyak berubah ya saudara. Waktu dulu saya kecil, orang tua saya mungkin turun-menurun ya. Kita pernah dengar kata mungkin orang tua, anak zaman sekarang nggak beda. Sekarang saya mengalami, punya anak juga. Anak zaman sekarang beda. Berarti itu zamannya yang berubah. Mungkin kalau namanya orang-orang sih, ya apalagi dalam satu keluarga, dalam didikan, yang penting gini, kita mendidik anak-anak kita juga di dalam takut akan Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan. Zamannya yang berubah, tetapi kita harus makin kuat di dalam Tuhan. Kalau enggak kita bisa terseret arus dunia ini. Bencana banyak terjadi. Mungkin dari dulu juga bencana banyak terjadi, tetapi semakin banyak, waktu juga sepertinya makin cepat ya saudara. Saya tiap hari menghadapi kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Ya, ibu-ibu juga mungkin seperti itu. Kadang ada kejenuhan kan, bangun pagi udah tahu tuh ya jalan kemana gitu. Itu udah ada ritmenya ya. Tante Siuling mungkin, aku jalan pertama tiap orang pasti beda gitu. Setelah berdoa baca firman misalnya, oh harus ke dapur, ada yang mungkin ke kamar mandi dulu. Itu tiap hari dilakukan. Merubahnya aja susah kan gitu. Tetapi saya belajar demikian, menikmati. Karena kalau lagi jenuh gitu ya, jalan yuk gitu. Atau melakukan aktivitas yang baru. Nah dalam beberapa minggu ini suami saya punya kegiatan baru.
tiap pagi jalan di Lapang Merdeka. Ya, niatnya mau sehat, mau kurus juga sih, kita mau kurus gitu ya. Saya nggak bisa ngikutin tiap hari, jadi saya seminggu sekali coba ikut-ikut gitu. Kemarin juga hari Jumat. Itu melatih, kalau misalnya yang pertama melakukan akan sulit dan perlu tekad kan. Kalau saya malas gitu, mau capek tapi sakit gitu, udahnya sakit loh jalan. Ya, pertama lagi saya baru 2 kali ikut. Dulu suka jalan sih, tapi nggak ditarget gitu. Kalau sekarang kan karena ada aplikasi, jadi tertarget kan. Sehari harus 2000 langkah minimal yang buat pemula gitu. Wah, kepacu itu kalau ada target. Kalau nggak mah ya jalan aja gitu ya. Tapi saya kan punya target harus keluar keringat. Kalau jalan nggak keluar keringat ya ngapain juga gitu ya, jalan aja di rumah. Ibu-ibu juga buat mandir ke dapur udah keringetan gitu ya. Jadi target lagi pertama saya cuma bisa 2000-an, sekitar gitulah ya. Tapi kemarin berhasil 4, jadi melampaui target 4000 langkah. Tapi ketemu orang suami saya udah kemana gitu ya, saya di belakang gitu ya. Udahnya sakit, lagi pertama sakit saudara, bangun susah gitu. Tapi saya nggak mau menyerah, baru juga 2 kali masa menyerah. Nah seperti itu kehidupan, jangan menyerah. Itu baru yang jasmani ya. Taruh fondasi iman kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Amin. Di tengah berbagai masalah yang harus dihadapi dalam kehidupan ini, tidak sedikit anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun bisa kandas imannya atau tidak bertahan. Oleh sebab itu penting memiliki iman yang kuat agar bertahan ketika menghadapi badai hidup. Selain tadi kita harus yakin terhadap kebenaran Injil, ada satu poin lagi yang saya mau sampaikan, gak panjang-panjang pagi hari ini, tapi bahasannya mungkin agak panjang ya. Kita mau baca dalam Matius 17 ayat 14 20 sampai 21. Saya akan baca ayat demi ayat. Ini harus dibaca semuanya supaya nanti saudara tahu ceritanya ya. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Begini kisahnya ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Sampai situ dulu. Waktu itu Tuhan Yesus baru turun dari bukit ya dengan beberapa orang muridnya. Kalau nanti saudara baca kisah sebelumnya, di sana murid-muridnya melihat katanya wajah Yesus itu bersinar dan bercakap-cakap gitu ya. Wah, dengan Elia gitu ya. Pokoknya nanti saudara bisa baca sebelumnya. Tetapi poinnya gini saudara, ketika Tuhan Yesus turun ya dan mendapati orang banyak itu kan, Tuhan Yesus kemana-mana suka diikuti banyak orang ya, pengen mendapat kesembuhan, pengen diberkati, itu orang-orang gitu ya, pengen ketemu Tuhan Yesusnya. Murid-muridnya sebagian masih ada di bawah, nggak ikut semua ya. Terus ada seorang berkata demikian, "Nih anak saya tuh sakit ayam." Saudara tahu kalau ayam udah jadi itu kan kejang-kejang. Saya dulu punya teman lagi di kampus, kalau udah jadi itu sampai berbusa ya, itu harus diganjal karena menggigit ininya kan gitu. Wah, itu sampai nggak bisa dikendalikan gitu, karena itu sarafnya ya. Tapi yang saudara lihat tadi kita baca bahwa orang tua ini berkata, "Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Kita baca selanjutnya. Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Teguran Tuhan Yesus ini keras sama murid-muridnya. Dikatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Kita tahu murid-muridnya Tuhan Yesus itu ikut Tuhan Yesus setiap hari. Mungkin kita juga seperti itu. Tetapi banyak hal yang kita harus terus belajar untuk menguatkan iman kita, terus meningkatin iman kita. Dan ketika menerima teguran, kita nggak boleh marah. Kalau saudara bisa memilih, "Oh iya, ini teguran tuh baik untuk saya," karena ditegur nggak enak, nggak mau gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus ini menegur keras murid-muridnya. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Lalu disembuhkan kan, setannya keluar. Ternyata sakit ayam ini juga ada gangguan dari iblis ya, dan semua anak itu. Terus kita lanjut baca. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?"
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ayat ini sangat terkenal, ayat 20. Miliki iman sebesar biji sesawi dikatakan. Saudara pernah lihat biji sesawi? Saya dulu pernah dapat oleh-oleh, tapi ditaruhnya di kayak selipan Alkitab, ada biji sesawinya. Itu kayak biji selasih aja lebih besar, kecil banget ya. Mungkin kalau saudara nitikin pulpen di kertas, tetepnya seperti itu, kecil banget itu biji sesawi ya. Tetapi ketika ditanamkan itu menghasilkan pohon yang kuat dan besar. Tuhan gak mengharapkan kita punya iman sebesar biji durian atau biji mangga. Imanku kurang besar nih, kan gak dikatakan iman besar. Tapi kamu harus semakin kuat di dalam iman. Miliki iman sebesar biji sesawi aja. Dengan iman sebesar biji sesawi, kamu bisa mengatakan gunung ini pindah. Jangan saudara nanti coba-coba, gunung gede pindah ya ke sana. Nggak seperti itu. Tetapi ini perumpamaan. Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menghadapi badai hidup ini, keluar dari gereja ini, lagi kita harus menghadapi kenyataan. Tetapi kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi saja, saudara nggak akan menyerah. Nggak jadi, aduh Tuhan, gimana nih kehidupan aku. Tetapi tadi dikatakan pindah. Jadi saudara tidak tergantung dengan masalah saudara. Gimana nih? Aku nggak punya uang. Ya Tuhan akan bukakan cara yang lain. Bukan berarti jadi diam, saudara. Tapi saudara harus bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Yang sakit juga jangan patah semangat. Tadi sembuh, ya sakit ayam. Nah tetapi poin yang saya mau sampaikan. Jadi Inggris-Inggrisannya. Yang mau saya sampaikan poin kedua adalah di ayat 21-nya, saudara. Saya akan bacakan. Tuhan katakan begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kita bisa kuat iman kita dengan berdoa dan berpuasa. Kok bisa? Kita mungkin doa tiap hari, saudara ya. Dalam kisah ini orang yang sakit ayan itu ada kuasa iblisnya kan. Yesus menegur tadi murid-muridnya karena kurang percaya. Kok poinnya enggak gini aja sih, harus percaya. Tadi kan udah percaya akan Injil gitu ya. Tetapi ditekankan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, murid-murid Tuhan Yesus itu bukannya nggak percaya Tuhan, tapi dikatakan kekurangan kepercayaan. Gitu. Ada iman, ya. Dikatakan bahwa tadi jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Saudara, kita melakukan doa bahkan puasa bukan hanya kita menghadapi misalnya gini kayak tadi orang yang kerasukan setan, baru kita doa dan puasa. Atau ketika kita punya masalah yang besar baru kita doa sama puasa. Enggak, saudara. Tetapi di sini mengajarkan kedisiplinan rohani. Ya, kita harus memelihara kehidupan doa itu punya disiplin rohani. Jadi bukan doa rutinitas, saudara-saudara mungkin sebagai orang Kristen pasti tahu. Oh iya harus kalau mau makan kita doa. Ada doa nggak di sini? Kadang suka lupa ya. Kita suka ngingetin anak ya kalau misalnya mau makan, udah doa belum? Sendok udah diangkat. Mungkin kita juga kadang lupa ya gitu. Tetapi itu kan yang sehari-hari. Dan akhirnya jadi kebiasaan kan, mau makan doa, Yesus makasih ya atas berkat. Padahal udah lapar cepet-cepet ya makan gitu, doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Tetapi kedisiplinan rohani di sini doa yang dinaikkan dengan hati kita itu artinya mengucap syukur. Walaupun mungkin tiap pagi Tuhan selamat pagi ya, saya suka ngomong gitu. Selamat pagi Tuhan Yesus, bangun. Oh, terima kasih Bapak gitu. Baru bangun itu gitu. Tapi benar-benar mengucap syukur, aku tuh masih bisa menikmati hari ini ya, pagi hari ini gitu. Tapi berapa jam kemudian kita kadang nggak tahu ya apa yang terjadi. Tapi ya itu kita harus latih iman kita. Ya. Tidak hanya berdoa jika perlu,
atau baru berpuasa jika butuh. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan, Ratu Esther, ingat kisahnya? Ketika bangsa Yahudi menghadapi putusan dari sang raja karena difitnah ya, bangsa Yahudi harus dibantai. Itu kan rajanya nggak tahu bahwa ratu yang dipilih itu juga keturunan Yahudi, ya, karena ada orang yang benci dengan pamannya Esther, namanya Mordekai, itu kisah singkatnya ya. Sehingga karena kedendaman itu, ini orang yang dendam ini sampai kan dekat sama raja, bilang sama raja, Raja, ini orang Yahudi udah makin banyak di sini nih, berkuasa di daerah Susan ya kalau nggak salah waktu. Nah terus itu harus, pokoknya singkat kata ini orang yang dekat sama raja ini karena benci ya sama Mordekai, dihasut sehingga akhirnya bangsa Yahudi ini diputuskan untuk dibantai. Mordekai ini nemuin dong Ratu Esther yang punya kedudukan orang sebelah raja gitu, pasangannya raja. Kamu jangan enak-enakan di istana, sedangkan kami menghadapi kematian gitu ya. Kisahnya mungkin kira-kira seperti itu. Esther bilang apa? Berdoalah dan berpuasalah bagi saya, karena mau nemuin raja aja itu susah gitu. Nah ketika menghadapi tekanan yang begitu berat, Esther ingat ya bahwa dia butuh sekali dukungan, doa dan puasa, saudara. Itu kalau dilakukan karena dia perlu, tetapi kita harus punya kedisiplinan rohani. Setiap minggu kami mengadakan jadwal doa puasa di setiap hari Rabu. Saudara coba ikuti dengan setia. Ada atau tidak ada pun masalah, ya. Tidak lagi nanti menjadi alasan. Ini jangan ada yang kesinggung ya. Karena kan begini, saya nggak biasa puasa. Kalau saya nggak makan, saya sakit mah. Saya dulu gitu, kalau nggak makan ngetam, ngedek-dek gitu ya. Udah keruyuk-keruyuk, memang pertamanya begitu. Itu di jam-jam belum makan siang padahal pagi sarapan gitu. Nah itu pertama kali puasa ya jam 10, jam 11 keruyuk gitu. Apa fungsinya puasa? Bukan hanya sekedar menahan lapar, biar doaku dijawab. Tetapi itu tujuan puasa kita juga bisa mengendalikan diri, saudara. Lagi puasa kan ingat gitu, nggak boleh marah. Kadang marah juga gitu. Bapak ya Tuhan ya. Tetapi Tuhan itu menilai hati kita, ya. Saudara, latih diri saudara. Orang ibadah aja harus dilatih. Puasa pun demikian, doa pun demikian. Karena sampai sekarang pun ada orang yang disuruh berdoa nggak bisa, gitu. Tapi kalau di rumah pasti bisa. Gitu. Cuman karena takut gitu, kalau disuruh berdoa malu, nanti bisa belepotan doanya gitu. Saya dulu lagi pertama kali lagi remaja ya disuruh doa. Oh saya kan orangnya diam, ada juga orang yang gini ya, kamu doa ya, nggak mau, anak saya juga kalau itu nggak mau gitu. Tapi itu dilatih ya. Dulu anak saya yang paling besar juga demikian, tapi kan sekarang udah nggak seperti itu, ya, udah mau disuruh berdoa. Ada prosesnya gitu. Nah yang lain juga demikian. Itu lagi pertama kali disuruh pasti deg-degan, nggak mau gitu. Nah ini saya waktu disuruh doa, saya nggak bisa nolak saudara. Itu ngomongnya belepotan ya. Tuhan kamu, udah belepotan gitu. Ya. Tapi saya mau gitu, akhirnya mau belajar gitu. Kalau sampai sekarang saya juga bisa menyampaikan, dipercaya sama Tuhan menyampaikan firman Tuhan, itu bukan karena saya dulu, saya beneran gitu. Tetapi seseorang yang dikatakan mau terus belajar, dia akan diperkuat dalam iman, terus dikasih hikmat, banyak hal lah gitu. Itu luar biasanya di dalam Tuhan, kita belajarnya sama Tuhan, ya. Doa dan puasa, biarlah kita melakukannya dengan penuh kedisiplinan, melatih kedisiplinan kita. Dan dengan doa juga berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu makna dari doa, saudara. Ya. Kalau di dalam doa nggak usah diceritain, kadang kan orang begini, banyaknya gini, minta berkat gitu ya. Tetapi Bapak Gembala Sidang juga pernah mensiarkan firman Tuhan bagaimana kita cara berdoa, siapa dulu yang didoakan gitu. Yang terakhir baru diri kita, yang dari 5 jari ini ya. Dan dari negara, terus mungkin dari siapa lagi? Hamba Tuhan. Pemerintahan. Orang-orang yang lemah katanya baru diri kita gitu ya. Nah itu poin-poinnya
saya juga belajar begitu kalau mau berdoa. Jadi saya ada poin-poin 5 jari apa dulu nih yang mau didoakan. Pasti nanti Tuhan pimpin, ya. Dan doa itu maknanya adalah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tanda kita nggak mampu. Justru kalau kita disuruh berdoa berarti aku nih nggak mampu Tuhan. Mungkin kita nggak pintar berkata-kata. Kan Tuhan bilang nggak usah doa panjang-panjang. Anakku juga yang terakhir ini lagi dilatih berdoa. Nggak panjang-panjang ya, nggak apa-apa. Berdoa aja, kurang dari 1 menit nggak apa-apa. Yang penting mau berdoa, gitu ya. Jadi saudara, kita mau terus melatih diri kita untuk doa dan puasa, saudara. Ya kalau di sini kan tiap hari Rabu, mungkin saudara ada yang aku Senin Kamis ya nggak apa-apa, tetapi maknanya loh yang harus saudara tangkap dari doa dan puasa itu apa, gitu ya. Kita akan beroleh kekuatan iman juga itu karena semata-mata kuasa Tuhan, ya. Ketika kita dalam gereja dan mendengar firman, kita alami kekuatan, ada energi baru dalam hati kita. Lagi kayak begini kita dengar firman Tuhan, gak hanya baca ya, dengar firman Tuhan, kupingnya terbuka kan. Itu kita dicas, sama seperti HP perlu cas, dicas. Kalau saudara HP saudara lowbat, saudara pasti akan ngecas. Nggak mungkin dibiarin mati ya udah lagi, pasti cari charger. Demikian juga jika kita iman kita mau terus dikuatkan dan ditumbuh, mau bertumbuh gitu, kita harus perlu cas. Jangan tinggalin ibadah, saudara ya. Dan ketika saudara menggunakan kehidupan saudara, HP ini udah dicas, dicabut, digunakan. Kehidupan kita ini harus berguna ketika saudara keluar dari gereja ini, udah dicas, dapat firman Tuhan, ya. Saudara harus praktekkan. Disitulah justru iman kita akan tambah kuat. Ketika kita menghadapi badai, disitulah iman kita diuji. Kalau aman-aman aja mah nggak tahu kita kuat atau enggak, gitu ya. Perkatakan firman kepada setiap orang yang kita temui setiap hari. Jadi kalau misalnya dulu ya berjalan begitu aja lah, ibu-ibu juga rumah tangga tiap hari begitu-begitu aja. Tetapi saudara, ketika saudara terus semakin cinta Tuhan, pengen dikuatkan iman gitu, setiap hari akan menjadi satu yang menarik buat kita. Contohnya kayak tadi jalan pagi, suami saya bilang, aduh senang nih ketemu misalnya ada orang-orang menyapa, itu kan istilahnya kita transfer kasih dengan perhatian. Temukan saya dengan orang yang baru hari ini misalnya, bertemu teman juga senang ya gitu. Itu saling menguatkan. Jadi tiap hari biarlah kita punya satu semangat yang baru, energi yang baru. Kan nggak bisa ibadah tiap hari ya di gereja, tetapi tiap hari saudara baca firman Tuhan terus perkatakan supaya itu menimbulkan iman saudara. Ya, saya mau berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Jadi ucapan suami saya juga suka gitu loh. Kalau di olahraga di rumah saya sering mau dengar soalnya, aku akan diberkati, Tuhan akan gitu ambil di depan. Suami saya suka ngomong soalnya keras suaranya gitu ya. Terus kayak gitu, itu sampai telinga kita mendengar. Nah, ketika saudara bertemu dengan orang-orang, saudara juga nggak boleh cuek terhadap orang lain, apalagi keluarga saudara, apalagi yang belum kenal Tuhan Yesus. Tapi saudara akan diberikan belas kasih di dalam kehidupan saudara supaya orang lain juga bisa mengenal Tuhan Yesus, ya, dan diselamatkan. Amin. Ayat terakhir saya akan baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 5. Dikatakan demikian. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama semakin bertambah besar jumlahnya. Jadi yang nambahin jumlah jiwa itu bukan karena misalnya gerejanya ngundang artis terkenal, bukan hamba Tuhan nih yang besar, enggak. Tetapi dikatakan diteguhkan dalam iman, saling meneguhkan. Hamba Tuhan ini cuma satu orang, tapi jemaat juga harus dikatakan berdampak. Imannya tuh harus dipraktekkan. Jadi saling meneguhkan. Misal ya, hari ini Ibu Suri melihat sebelah saya biasanya duduk siapa ya? Oh, saya punya teleponnya. Kemana? Gitu. Kadang-kadang kan hamba Tuhan juga suka nanya gitu, tapi kadang-kadang siapa lagi nih yang belum? Ini jemaat harus juga saling memperhatikan satu sama lain. Bukan itu mah tugasnya Pagem, itu mah tugasnya Bugam, enggak. Ya, tapi bisa siapa nih ya yang udah lama hadir di telepon? Ayo ke gereja lagi, ayo kuat, nggak suruh berkhotbah enggak, tetapi menguatkan gitu ya, kasih ayat,
Saya udah mulai senang nih ngasih ayat. Kalau dulu saya udah punya perasaan begini ya, ngirim ayat orang bosen, nggak apa-apa lah kalau misalnya orang nggak bosen kan nggak dibaca gitu. Kecuali orangnya langsung nolak ya, jangan ngirim-ngirim lagi, ya udah saya kirim. Tapi siapa sih ada orang yang nggak mau dikirim ayat gitu ya? Saya juga berusaha membaca semua yang masuk ke saya, terus saya responi gitu ya. Kan banyak yang ngucapin selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Saya berusaha nyapa minimal sekarang kan ada emot nih ya. Kalau di gambar itu kasih itu memudahkan gitu. Kalau udah banyak yang ngirim gitu. Tapi saya akan berusaha sebisa mungkin menyapa walaupun ini amin, selamat pagi tante, gitu ya. Semangat gitu. Kecuali kalau lagi sibuk gitu ya mau dibacanya, tapi minimal saya baca gitu ya. Ketika iman semakin kuat, dampaknya pasti akan terlihat, ada buahnya ya saudara ya. Puji Tuhan, biarlah siar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh terus menguatkan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Harus yakin saudara, nggak ada lagi keyakinan atau yang kita jadikan fondasi selain firman Tuhan. Amin. Jangan taruh di hal yang fana. Sekali lagi, kalau pikiran kita masih uang, kita butuh uang Pak Pendeta, Bu Pendeta, iya saya juga butuh uang. Makan nggak pakai uang, nggak mungkin kan saya ke rumah makan atau belanja di tukang sayur tukeran dong nih, saya punya daun atau punya baju gitu ya. Nggak butuh uang memang saudara, tetapi taruh iman kita di atas fondasi firman Tuhan. Tuhan akan jamin, karena firman Tuhan kan katakan carilah dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan padamu. Tapi sekali lagi bukan kita jadi diam malas terus Tuhan mana dong emasnya, lemparin dari atas, nggak begitu saudara ya. Tetapi saudara akan jadi orang yang lebih kreatif lagi. Saudara berusaha nggak jadi patah semangat sehingga berkat-berkat Tuhan terus mengalir. Amin. Walaupun dikatakan wah mau resesi nih, aduh aku punya Tuhan yang ajaib deh gitu. Ada khawatir, aku punya sumber penolongku yang ajaib gitu. Jadi taruh fondasinya di Tuhan aja ya. Dan juga ingat terus berdoa. Berdoa itu karena kita mengandalkan Tuhan, merendahkan diri. Tuhan, aku memang gak mampu, tapi aku punya Tuhan yang besar. Itu komunikasi sama Tuhan tiap saat ya. Bukan hanya doa makan aja atau doa bangun tidur, doa mau tidur. Tetapi sepanjang waktu ketika kita lagi di jalan, kita memuji Tuhan, itu juga doa kan kepada Tuhan. Dan puasa, nanti saudara untuk berpuasa ya. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk para pelayan Tuhan maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Pujian ini dibuat oleh pengarangnya ketika dia juga menghadapi satu tantangan kehidupan. Dan juga banyak, nah ini hamba Tuhan ya yang mengalami, terus jemaatnya juga yang mengalami berbagai masalah kehidupan. Tetapi ketika mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa dikatakan justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna, dan disitulah mujizat Tuhan nyata. Saudara harus percaya 100% ya kepada Injil Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Saudara yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara? Amin. Nyanyikan pujian dengan sepenuh hati kita. Di dalam, mungkin saat ini sudah sedang mengalami kelemahan, tapi dikatakan kuasa Tuhan akan bekerja sempurna ketika saudara membuka hati saudara. Apapun tantanganmu, sehebat apapun, Hebatnya tantanganku, katakan dengan iman kita. Tuhanku, Tuhanku, yes. ku berserah
buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut sendang seluruh bangkit berdiri. Apa yang menjadi beban segala yang angkat tangan kepada Tuhan. Engkau yang sanggup segala perkara. Mustahil pun terjadi. Yes. Karena kuasa-Mu Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Telah maut yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil yang mustahil pun terjadi. karena kuasa-Mu. Karena kuasa-Mu Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Oh, haleluya Yesus, kami bersyukur. Kami punya yang hebat, Allah yang berkuasa. Haleluya. Yang tenang saudara adalah penyembahan saudara. Engkau baik, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau yang melihat hati-hati kami saat ini Tuhan. Engkau yang merasakan apa yang kami rasakan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami punya keputusan iman untuk kami terus yakin, percaya 100% terhadap Injil, terhadap firman Tuhan yang menyelamatkan kami, yang terus menuntun kami kepada jalan kebenaran, kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang perlu diperbaharui dalam kehidupan kami. Biar kami menaruh pondasi iman kami di atas kebenaran firman Tuhan. Kami tidak menyimpang. Kalau saat ini mungkin masih ada hal-hal yang menyimpang dalam kehidupan kami mau dipulihkan Tuhan, kami mau dibaharui, kami mau menancapkan iman kami terhadap firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya yang kami utamakan dalam kehidupan kami. Di tengah kami menghadapi tantangan hidup ini, kami gak sendiri, kami punya Tuhan yang ajaib. Seringkali kami mungkin memberontak, seringkali kami berjalan sendiri, kami lupa kadang bukan kami yang memegang tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang tangan kami. Dan bila kami tidak memberontak, kami nurut sama Tuhan. Kami mau nurut kepada firman Tuhan. Apa maunya Tuhan, kami ikuti Tuhan, mampukan kami. Mungkin ketika kami melalui proses, mungkin ketika kami mengalami teguran, kami sakit Tuhan. Menghadapi badai, kami khawatir, kami takut. Tetapi janji firman Tuhan, jangan takut, aku memegang engkau. Biarlah itu boleh terus terukin dalam hati kami. Dan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah kami terus menaruh fondasi iman kami pada Injil. Ketika kami menceritakan tentang firman Tuhan, mungkin tidak cukup menceritakannya, mulut kami terbatas, tapi dalam hati kami percaya akan janji Tuhan. Dan bila kami juga mau melatih kedisiplinan rohani kami di dalam doa dan juga puasa Tuhan Yesus, supaya kami melakukannya tidak dengan setengah hati atau keterpaksaan atau karena disuruh atau karena rutinitas, tapi atas dasar hati kami karena kami memang membutuhkan Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami gak mampu. Tuhan katakan bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna.
seringkali kami tidak sadar kami menjadi sombong, kami jadi tinggi hati dan melakukan berbagai hal dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah kami mau mengawali setiap hari dengan doa, ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memimpin hidup kami, dan juga dalam puasa supaya kami lebih bisa mengendalikan diri kami, emosi kami, amarah kami, sakit hati kami. Itu hanya Tuhan yang mampu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau kembali menguatkan kami lewat firman Tuhan. Ketika kami keluar dari gereja ini, biarlah Tuhan Yesus power kami di dalam Tuhan itu enggak berkurang. Tuhan Yesus, ketika kami berkurang, kami mau larinya sama Tuhan aja, kami mau curhat ya sama Tuhan aja, yang akan kembali mengisi penuh energi iman kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami juga akan menjalankan persembahan dan persepuluhan. Tuhan, kami mungkin terbatas memberikan, tetapi bila kami boleh memberikannya dengan sukacita, senang hati, dan juga kami mengembalikan persepuluhan karena kami menyadari bahwa setiap berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan. Ajar kami untuk memberinya dengan sukacita dan tulus hati, karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Berkati setiap jemaat-Mu yang berusaha, yang berumah tangga, yang sekolah, semuanya. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka supaya mereka juga jadi berkat buat yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dijalankan 1 kali, dan juga membuka persepuluhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan.
menyembuhkan, yang dalam kelemahan-kelemahan Tuhan sudah berikan kekuatan buat kami, yang dalam pergumulan Tuhan sudah jawab semua doa-doa kami, dan kami percaya semua itu sedang on the way dalam kehidupan kami, dan kami akan lihat semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, dan kami akan menyaksikan tentang kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang masih ada di rumah-rumah Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan berkati mereka, pulihkan kehidupan mereka, supaya mereka juga boleh bersama-sama kami dalam minggu selanjutnya untuk berkumpul di tempat ini untuk berbakti kepada Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Berkati juga persembahan yang sudah diberikan anak-anak Tuhan, dan juga persembahan persepuluhan hari ini yang dibawa ke dalam rumah Tuhan. Kau berkati sesuai dengan janji Tuhan. Biarlah Kau akan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudara, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.